kembali belajar firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita belajar dari kitab 2 Samuel pasal yang kedua sekarang. Ya, 2 Samuel pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya berikan judul renungan pagi ini dengan sebuah judul Semakin Tinggi Tuhan Mengangkat, Semakin Bijaksana. Ya, semakin tinggi Tuhan mengangkat, semakin bijaksana. 2 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya, ke Hebron. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringinya masing-masing dengan rumah tangganya. Dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead mengubur Saul, maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada Tuanmu, Saul, dengan menguburkannya. Oleh sebab itu, Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa. Sekalipun tuanmu Saul sudah mati, dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka. Amin. Puji nama Tuhan, diberkatilah setiap kita yang selalu membaca merenungkan firman Tuhan. Semakin tinggi Tuhan mengangkat, semakin bijaksana. Sama seperti filosofi padi. Semakin tua, padi itu semakin berisi, maka tidak tegak, tapi semakin menunduk. Itu filosofi padi. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, harusnya juga demikian. Semakin tinggi Tuhan mengangkat, bisa berbicara tentang bagaimana Tuhan memberkati kita dalam hidup rumah tangga, bisnis, pekerjaan kita, pelayanan kita, studi anak dan cucu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Bahkan semakin tinggi Tuhan mengangkat, itu juga berbicara tentang bagaimana hidup perjalanan iman percaya kita sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan, yang dalam tingkat rohani, maka sudah menjadi seorang pengajar, sudah menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan, yang bisa menolong, menasihati, dan lain sebagainya. Tapi semakin tinggi dalam posisi seperti itu, Alkitab mengatakan harus semakin bijaksana. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi ini memberikan pembelajaran yang baik untuk kita tentang bagaimana seseorang yang diangkat tinggi tetapi semakin bijaksana. Dia adalah Daud. Perjalanan Daud dalam kisah yang barusan kita baca, ini adalah kisah bagaimana Tuhan mengangkat dia.
Tuhan memilih Daud menjadi raja bagi Israel, ketika pertama kali dia diurapi, ditabiskan oleh Samuel di tengah-tengah keluarganya. Dia diurapi menjadi raja di tengah-tengah keluarganya. Dan kemudian sejak itu Tuhan menyertai dia. Tuhan ada di pihak Daud dan Tuhan mengangkat dia menjadi seorang yang berhasil step by step, mulai dari hanya pembawa senjata, kemudian diangkat menjadi prajurit, kepala prajurit, kemudian juga diangkat menjadi panglima. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan sampai kemudian diangkat menjadi raja. Dan bacaan kita pada pagi ini, Daud ini diangkat, diurapi, ditabiskan menjadi raja di tengah-tengah sukunya, suku Yehuda. Mari kita akan belajar bagaimana seorang yang diangkat tinggi oleh Tuhan, seorang yang diberkati oleh Tuhan, tapi semakin bijaksana. Hal pertama yang menjadi perenungan kita, menjadi kebenaran yang kita dapatkan dari pelajaran pembacaan kita pada pagi ini, yang pertama adalah Daud selalu meminta petunjuk Tuhan di setiap langkah dalam hidupnya. Dari ciri seorang yang diangkat tinggi tapi semakin bijaksana, dia tidak melupakan Tuhan, tetapi dia selalu meminta petunjuk Tuhan dalam hidupnya. Ya, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, mari kita perhatikan. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ya, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa dia meminta petunjuk dari Tuhan. Apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Tuhan berbicara dengan berfirman. Firman Tuhan kepadanya. Pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku harus pergi? Firman-Nya, ke Hebron. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Kalimat yang perlu kita perhatikan baik-baik dalam poin yang pertama ini adalah bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ini bukti bahwa dia adalah seorang yang rendah hati, meminta petunjuk dari Tuhan. Apakah kemudian ketika dia melakukan aktivitas, apalagi aktivitas itu berkenaan dengan hal yang vital, apakah dia tidak bisa melakukan sendiri tanpa petunjuk Tuhan? Mungkin bisa, tapi kebergantungan dari seorang yang diberkati oleh Tuhan, seorang yang diangkat tinggi, tapi semakin bijaksana, dia tetap memberikan tempat bahwa bertanya Tuhan itu lebih penting daripada dan dibandingkan dengan apa yang dia mampu lakukan untuk hidupnya, untuk yang dia bisa. Dan ternyata Tuhan mengatakan menyambut dengan firman Tuhan kepadanya. Ini artinya ketika dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Dan ini yang menjadi sebuah hal yang istimewa. Firman Tuhan datang kepadanya. Pergilah, ya, pergilah ke Hebron, di mana Tuhan akan bawa Daud untuk mengalami sesuatu dalam anugerahnya. Petunjuk Tuhan merupakan pimpinan Tuhan. Petunjuk Tuhan merupakan salah satu ciri bagaimana seseorang yang semakin bijaksana diangkat tinggi. Dan petunjuk Tuhan itu tidak pernah salah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dilakukan Daud tanpa petunjuk Tuhan mungkin bisa dia lakukan. Tapi apa yang dia bisa lakukan tanpa petunjuk Tuhan bisa salah. Tapi karena petunjuk Tuhan, pimpinan Tuhan, dia ikuti, dan Daud
bersama dengan orang-orangnya tidak salah melangkah. Tidak salah melangkah. Iya, bagaimana memahami petunjuk Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, bagaimana memahami supaya kita itu mengerti apa yang kita lakukan itu adalah Tuhan berbicara dan itu petunjuk Tuhan. Saat tentunya kita saat diperhadapkan kepada situasi, kondisi, keadaan yang memang mengharuskan kita datang kepada Tuhan, meminta petunjuk dari Tuhan. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berjalan sendiri tanpa petunjuk Tuhan. Kita berjalan sendiri tanpa jalan yang harus kita lalui. Di situ ada terang Tuhan yang memimpin kita. Sehingga kita kadangkala melangkah tanpa petunjuk Tuhan, melangkah dengan apa yang kita bisa, dan seringkali langkah itu mendatangkan sesuatu yang memberi pembelajaran kepada kita karena langkah itu salah. Pertanyaannya bagaimana memahami petunjuk Tuhan bagi kita? Yang pertama tentunya melalui firman. Melalui firman Tuhan kita dapat mendapatkan petunjuk Tuhan. Karena itu jangan biarkan kesempatan itu berlalu, gunakan waktu yang kita miliki untuk membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan itu penting, karena firman Tuhan itu petunjuk yang akan memberikan petunjuk dengan pasti, benar, dan tidak salah. Memahami petunjuk Tuhan yang berikutnya adalah bisa melalui pengalaman kehidupan kita, ya. Bisa melalui pengalaman kehidupan kita. Kalau Tuhan itu bisa menolong di masa lalu, di masa kini dan yang akan datang, Tuhan juga bisa lakukan. Dan kalau bicara tentang pengalaman kehidupan kita, memang cara kerja Tuhan itu tidak selalu seperti masa lalu yang kita alami, yang kita lalui. Karena Tuhan itu kreatif, Tuhan itu bisa melakukan banyak kekreativitasannya, banyak hal yang dia bisa lakukan supaya kita bisa belajar. Tapi yang jelas pengalaman hidup kita itu kita bisa pahami bahwa kita dapat alami dengan petunjuk Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bahkan memahami petunjuk Tuhan itu bisa melalui situasi pengalaman kehidupan yang atau pergumulan yang tidak mudah. Ya, Tuhan bisa bicara kepada kita dan itu adalah petunjuk Tuhan. Jelas lewat apa? Situasi kondisi kehidupan kita yang diwarnai dengan pergumulan. Jangan-jangan pergumulan yang kita alami, jangan-jangan persoalan yang kita alami, jangan-jangan situasi yang kita alami, Tuhan sedang berbicara kepada kita. Dan itu adalah petunjuk Tuhan supaya kita kembali kepada kasih Tuhan, kepada Tuhan yang telah dalam tanda petik kita tinggalkan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena itu mari kita belajar. Ketika Tuhan memberkati kita, mari kita pahami bahwa petunjuk Tuhan pun masih tetap berlaku dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan mengangkat kita, mari kita belajar untuk menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dengan cara apa? Memohon anugerahnya, meminta petunjuk Tuhan, supaya Tuhan melakukan perkara-perkara besar di kemudian hari yang akan datang, sehingga semakin hari semakin ditambah-tambahkan dari apa yang menjadi pengalaman kehidupan kita. Kita diberkati Tuhan, semakin diberkati Tuhan, kita diangkat Tuhan untuk menjadi orang-orang yang terus mengedepankan bahwa Tuhan itu segala-galanya dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pengalaman yang dialami oleh Daud ini, mari kita belajar untuk ini, bahwa Daud itu tidak melupakan orang yang selalu bersamanya. Ketika Tuhan mengangkat dia, ketika Tuhan memberkati dia, Daud itu tidak melupakan orang yang selalu bersamanya. Ayat yang ketiga, ya, dalam terjemahan baru edisi yang kedua nanti kita akan baca. Di ayat yang ketiga ini juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringinya masing-masing dengan rumah tangganya.
dan menetaplah mereka di Hebron, di kota-kota Hebron. Ayat 3 dari terjemahan baru, edisi yang kedua, Daud membawa serta orang-orang yang menyertai dia. Ya, orang-orang yang menyertai dia dari sejak awal ketika Tuhan pilih dia, ketika Tuhan angkat dia, ketika ada dalam kesulitan, ketika ada dalam pergumulan. Masing-masing dengan keluarganya, ya. Jadi anak, istri, menantu, cucu, kalau itu boleh dikatakan begitu, dibawa oleh Daud. Artinya Daud tidak melupakan dan mereka menetap di kota-kota Hebron. Daud tidak melupakan, dia selalu mengingat dan membawa serta orang-orang yang telah menyertainya dari sejak awal itu, dalam pengiringannya di awal, dalam perjuangannya ketika di awal. Mereka ini menyertai Daud adalah orang-orang yang sejak dari awal itu bersama-sama dengannya. Sejak dari awal. Sejak dari awal itu berarti dalam masa pelariannya, dalam masa kesesakannya, dalam masa proses hidupnya, begitu. Ada orang-orang yang selalu mensupport, mendukung dia. Dan ketika Tuhan mengangkat dia, Daud tidak melupakan mereka, tapi membawa serta ke Hebron. Nanti kita akan belajar tentang Hebron. Ada apa dengan Hebron sehingga Tuhan berbicara, Tuhan memberikan tempat kepada Daud di Hebron. Nah, kembali kepada orang-orang yang menyertai Daud dari sejak awal. Mereka ini adalah orang yang setia, dan mereka ini adalah orang yang memiliki kualitas kesetiaan yang telah teruji dengan baik. Ya, kesetiaan yang telah teruji dengan baik. Artinya, kesetiaan mereka ini tidak pernah diragukan karena selalu bersama-sama dengan Daud dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa tidak mudah, dalam masa-masa pergumulan yang berat begitu, dalam masa proses hidupnya, bersama-sama dengan orang-orang yang setia seperti ini. Dan kalau kita Bapak memberikan salah satu contoh misalnya, ketika mereka ada di Gua Adulam, orang-orang yang setia dan orang-orang yang memiliki kualitas yang telah teruji kualitasnya dengan baik ini, ketika berada di Gua Adulam, Daud itu kan dalam kejaran Saul, dan orang-orang yang di Gua Adulam ini adalah mereka yang bermasalah, mereka yang dikejar hutang piutang, ya. Orang-orang di Gua Adulam ini berhasil disembuhkan luka hatinya, disembuhkan pergumulannya, dibawa pada pengalaman-pengalaman yang baru oleh Daud sebagai pemimpinnya pada waktu itu, sehingga dalam masa-masa sulit orang-orang yang seperti ini itu selalu bersama dengan Daud, dan itu bicara tentang bagaimana dukungan dari banyak orang yang memang dibawa kepada sebuah kesempatan dan arena Daud itu diangkat, diberkati oleh Tuhan. Dan ketika Daud diangkat oleh Tuhan seperti itu, Daud tidak melupakan mereka. Daud membawa mereka ke Hebron. Mereka tinggal di kota-kota Hebron. Mengapa di Hebron? Mengapa Tuhan memberikan petunjuk di Hebron? Mari kita perhatikan. Hebron itu adalah milik pusaka yang didapat oleh Kaleb bin Yefune. Jauh sebelum itu pada masa Musa dan Yehuda. Musa dan Yosua. Ya. Dan Kaleb bin Yefune ini adalah orang Yehuda. Dan Hebron itu adalah sebuah kota yang diberkati oleh Tuhan. Subur, luas, dan milik pusaka dari suku Yehuda ketika mereka tinggal di Hebron lebih besar dibandingkan suku yang lain. Itu artinya apa? Mereka orang-orang yang dibawa dari sejak awal mendukung Daud ini, dibawa bersama dengan keluarganya, diberikan fasilitas yang baik, diberikan dukungan yang baik, bukan saja untuk dirinya, tapi untuk keluarganya. Kalau keluarga bisa berarti anak,
istri, menantu, bahkan cucu yang ada pada mereka pun diperhatikan oleh Daud. Bagaimana orang yang telah diangkat, diberkati, tetapi semakin bijaksana. Ini yang saya katakan, semakin bijaksana. Ada banyak pemahaman yang salah kalau di dunia ini orang diangkat, diberkati secara finansial. Biasanya kebanyakan orang lupa akan jati dirinya, lupa proses hidup, lupa dengan orang-orang yang pernah mensupport, mendukungnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar. Ketika Tuhan mengangkat kita, Tuhan memberkati kita, mari kita juga tidak melupakan orang-orang yang pernah berjasa dan pernah mensupport bersama-sama dengan kita dalam masa proses kehidupan yang tidak mudah. Mungkin itu bicara tentang istri kita, suami kita, famili kita, pendeta kita, anak-anak kita, atau yang lainnya. Tapi yang jelas, mari kita belajar untuk mengingat mereka, memberikan support kembali ketika Tuhan memberkati kita, memberikan perhatian kembali ketika Tuhan mengangkat kita. Itu adalah orang yang diberkati oleh Tuhan dengan kebijaksanaan. Yang ketiga dan yang terakhir, mari kita belajar, semakin tinggi Tuhan mengangkat, semakin bijaksana dan bercirikan seperti ini. Daud itu melakukan kebaikan kepada Yabes Gilead. Kita baca ayat 6 dan 7. Mulai ayat 5, ya. Mulai ayat 5 kita akan baca. Maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead kepada pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan karena kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya. Oleh sebab itu Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama dengan kepadamu karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Siapa Yabes Gilead? Ya, nanti kita akan perhatikan. Ayat 7, kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa. Sekalipun tuanmu Saul sudah mati, dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka. Nah, siapa Yabes Gilead? Sehingga Daud itu menolong mereka, melakukan kebaikan kepada mereka. Karena Yabes Gilead ini adalah bukan dari suku orang Israel asli, tapi ini adalah hamba-hamba dari Saul. Lalu pertanyaannya, mengapa Daud itu melakukan kebaikan? Karena orang Yabes Gilead itu melakukan yang baik kepada Saul, menguburkan mayat Saul, Yonatan, dan orang-orang Israel yang gugur di Bukit Gilboa. Ya, jadi mengapa Daud melakukan kebaikan kepada Yabes Gilead? Adalah orang-orang yang bukan dari orang-orang Israel, tapi pegawai-pegawai Saul yang setia. Ketika Saul dan Yonatan serta para tentara itu telah gugur, mereka menguburkan mayat mereka. Nah, ini berbicara tentang sebuah penghormatan yang dilakukan oleh Yabes Gilead kepada orang-orang yang gugur. Bisa bicara itu bagi orang Yabes Gilead, Saul dan Yonatan beserta tentara, mereka ini adalah para pahlawan yang telah gugur di medan pertempuran, dan itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan, menguburkan mereka, ya, menguburkan mayat Yonatan, Saul, dan para prajurit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau bicara tentang menguburkan, maka ini sebetulnya adalah tindakan aktif bagaimana seseorang itu memberikan penghormatan yang terakhir kepada orang yang pernah berjasa dengan. Dan kalau itu kita bisa lakukan untuk orang tua kita, untuk pemilik kita, untuk tetangga kita, itu adalah anugerah, berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu saya sempat melayani anak yang meninggal
dan ditinggalkan oleh orang tuanya, kedua orang tuanya, ya mamahnya memang sudah meninggal, tapi orang tuanya yang menikah lagi, bapaknya yang menikah lagi itu tidak datang, dan yang ada ini adalah uh, om, tante, kakak sepupu, dan sebagainya. Dan karena melihat kondisi seperti itu, ketika saya itu uh, diamplopi begitu, saya tolak karena memang saya melihat kondisi yang secara ekonomi tidak mampu begitu. Saya menolaknya, dan tapi ternyata Tuhan kasih berkat lebih dari apa yang uh, mungkin saya terima begitu di acara menguburkan jenazah itu, ya. Diberkati oleh Tuhan, dan banyak teman-teman hamba-hamba Tuhan ketika dia melakukan itu, bahkan kalau yang meninggal itu adalah orang-orang biasa dan memandikannya, ya tentunya kalau hamba Tuhan yang memandikan adalah yang dimandikan, yang meninggal itu adalah kaum pria begitu. Dia melakukan dengan baik, dia melakukan dengan segenap hati, dan setelah itu dia mendapatkan sesuatu penghargaan dari Tuhan, diberkati begitu. Entah caranya bagaimana dia mendapatkan berkat karena dia melakukan itu. Dan itu bukan menjadi sebuah motivasi, oh aku lakukan itu supaya dapat berkat, tidak. Teman saya ini ngomong begitu, ya, enggak. Tapi karena dia melakukan itu, entah dia diberkati oleh Tuhan lewat keluarganya atau lewat siapa, dia nggak peduli, tapi dia lakukan dengan baik. Nah, kemungkinan besar juga Yabes Gilead itu seperti itu. Karena dia melakukan itu, akibatnya Tuhan memberikan kesempatan bagi mereka untuk tetap tinggal di Yerusalem, tinggal di Yehuda, bersama-sama dengan Daud yang menjadi raja pada waktu itu. Bagaimana Daud melakukannya? Ya, bagaimana Daud melakukan kebaikan kepada Yabes Gilead? Ya, Daud memberkati mereka. Daud mendoakan mereka. Ya, di dalam ayat-ayat ini dikatakan, diberkatilah kamu oleh Tuhan karena kamu telah menunjukkan kasihmu kepada Tuhanmu. Dari kalimat yang mengatakan diberkatilah kamu, ini adalah kalimat profetik, kalimat doa, kalimat harapan bagi mereka Yabes Gilead. Daud melakukan itu, dan Daud juga menambahkan, dia mendoakan kiranya Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Kalau Daud yang berdoa, kalau Daud yang mengucapkan kalimat profetik, pasti Yabes Gilead pun juga akan mendapatkan berkat yang istimewa. Tuhan akan menunjukkan kasih kepada mereka. Tuhan akan menunjukkan setianya kepada mereka. Dan ini bentuk kebaikan yang dilakukan oleh Daud ketika Tuhan telah mengangkat dia semakin tinggi. Sebagai kesimpulannya, semakin tinggi Tuhan mengangkat, mari kita belajar semakin bijaksana. Bijaksana dalam arti selalu meminta petunjuk Tuhan. Bijaksana dalam arti tidak melupakan orang yang pernah mendukung kita. Bijaksana berarti tidak melupakan orang yang telah berbuat baik untuk kita. Amin.